Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Partai Demokrat menolak Undang-Undang Cipta Kerja untuk mendapat dukungan. Pada saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, fraksi Partai Demokrat yang ada di DPR keluar dari ruang sidang yang intinya menolak daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut atau Omnibus Law. Dia menolaknya. Tetapi Benika Hartman sebagai anggota DPR, katanya dalam videonya menyatakan menerima Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law dan mendukung pemerintah dalam pelaksanaannya, tetapi Benika Hartman membantahnya. Katanya tidak benar itu. Katanya dia tidak ada mendukung daripada hal tersebut. Dalam pembahasan Omnibus Law selalu, di mana fraksi Demokrat selalu ikut membahasnya. Baru setelah pengesahan Omnibus Law menolaknya. Jadi sebelum masalah Omnibus Law ini dibahas di DPR, Menteri Perindustrian Hartarto pernah bertemu dengan menemui daripada Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan rencana pembuatan Undang-Undang Cipta Omnibus Law tersebut. Dan Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung diadakannya Omnibus Law tersebut. Tetapi terakhir dia menolaknya. Kelihatannya Partai Demokrat ini menggunakan politik dua kaki. Yaitu menggunakan politik dua kaki, yaitu melakukan penolakan Partai Demokrat menolak daripada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law untuk mengambil simpati seluruh buruh, untuk mengambil simpati para buruh agar nanti tahun 2024 ini dalam pemilu dia mendukung daripada Partai Demokrat untuk membesarkan suara daripada Partai Demokrat tersebut. Tetapi karena dia menggunakan kelihatannya karena dia menggunakan politik dua kaki, dugaan saya masyarakat akan tambah benci. Dia tidak punya sikap dan tidak bertanggung jawab. Jadi saya lihat dugaan saya malah nanti tahun 2024 ini karena dia melakukan politik dua kaki dan lain sebagainya, dugaan saya nanti Partai Demokrat akan berkurang lagi suaranya, mungkin menurun lagi suaranya, bahkan mungkin bisa hilang di tengah-tengah masyarakat. Karena tidak ada lagi masyarakat yang mendukungnya. Karena masyarakat tidak percaya lagi kepada Partai Demokrat yang sifatnya menggunakan politik dua kaki. Di satu sisi dia membela pemerintah, tetapi di sisi lain dia membela para buruh. Jadi tidak baik. Dia harus bersikap salah satu, mana yang dibelanya, apakah pemerintah atau para buruh. Itu yang bagus. Seperti Partai PKS, dia mau membela daripada Partai Buruh, dia mendukung buruh, jadi juga dia tidak menentang kebijakan daripada pemerintah tersebut. Jadi itulah yang saya bilang. Jadi seharusnya Partai Demokrat juga harus demikian, harus memberikan keputusan yang tepat, apakah dia menolak atau tidak. Jangan menggunakan politik dua kaki. Karena dimanapun kalau orang menggunakan politik dua kaki, apalagi sudah ketahuan, tidak disenangi masyarakat, sangat dibenci, tidak bisa diminta pertanggungjawaban dari semua tindakannya. Nanti semua tindakannya juga tidak berbeda. Jadi politiknya dia selalu nanti menggunakan politik dua kaki. Jadi ini harapan saya, kalau berpolitik yang baik, janganlah menggunakan politik dua kali Partai Demokrat ini. Dan dia harus bersikap mana yang harus dibantunya, apa didukungnya, apakah pemerintah, apakah buruh, dia harus jelas. Sehingga dia tidak boleh dia mendua istilah suara. Dimanapun
dalam masalah sosial apapun, kalau orang menggunakan dua kaki dalam suatu masalah, pasti masyarakat itu benci. Tidak ada yang senang, menjauhinya nanti. Jadi dugaan saya, jadi politik dua kaki ini memang alasan pertama dia menolak daripada Omnibus Law tersebut untuk menarik simpati daripada buruh yang agar nanti dalam pemilu tahun 2024 mendukungnya dan memilihnya dan lain sebagainya. Ya itulah saya lihat karena dia menggunakan politik dua kaki ini. Karena dia menggunakan politik dua kaki ini, dugaan saya nanti suara Partai Demokrat di tengah-tengah masyarakat akan menurun. Kalau tidak menurun, mungkin selain menurun bisa akan hilang nanti dari tengah-tengah masyarakat karena dia tidak memenuhi syarat lagi sebagai partai politik yang duduk di DPR. Karena DPR itu ada syaratnya supaya bisa duduk, supaya dihitung partai politik itu ada jumlah tertentu yang harus diakuinya, harus duduk di DPR tersebut, baru dia memenuhi syarat. Tetapi kalau tidak ada, dia bisa hilang dari DPR, tidak bisa. Dia tetap juga partai politik, tetapi tidak ada kadernya di DPR, sehingga tidak bersuara lagi. Banyak itu partai politik yang dulu, yang ada, yang tadinya ada wakilnya di DPR, akhirnya hilang karena tidak cukup suara, akhirnya dia keluar menjadi partai guram. Tidak diperhitungkan lagi dia sebagai partai politik. Sekian dan terima kasih.